Oke, so hari ini gua akan belajar terkait struct. Ini ya, struct painter. Nggak apa-apa lah loncat-loncat ya teman-teman, karena ya mau gimana lagi, gua nggak mau terus stuck dan mengulang-ulang hal yang sama. Oke, so gua akan, karena di sini LTZ-nya itu selalu kayak error gitu. Mau keluarnya ini NVIDIA LTZ-nya itu. Oke, so bahwa ketika membuat struct di heap itu kan struct no, gua kan udah ada struct, gua ada struct di report sama user. So, katakanlah gua berarti user pointer ke user one, new user. Oke, jadi ini bisa langsung menggunakan new user. Oke, berarti kalau gue pengen set user one, nah oke, ID itu 91, misal ya, user one email sama dengan admin@admin.com. Oke, user one karena ini ke pointer berarti pas. Oke, gue lupa bahwa C++ itu harus ada koma, titik koma, ya, semicolon. Pada user ID udah, email udah, password katakanlah gue masukin admin, dan user one username is admin. Oke. Karakter mana lagi? Kalau gue pengen print ini nilai value, maka std cout user one, coba ya, line. Gue pengen mengerti konsepnya dulu aja gitu. Oke, benar, user one user ID, email. Ini gue lupa. Oke, sip. Nah, ini kan by user reference ya. Nah, di sini ini kan kita nggak mendelete ya the bad behavior for any C++ programmer or maybe C++ developer. Kebiasaan jeleknya adalah ketika kita menggunakan new itu kan berarti disimpan di heap ya. Konteksnya adalah berarti disimpan di sebuah memori, yang berarti kita harus melakukan delete user one. Kenapa? Karena supaya tidak disimpan di memorinya. Jadi ketika kita selesai, ya kan? Ketika kita selesai, oke, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ketika kita delete user one, karena kan disimpan di heap ya, maka si datanya itu nggak ada. Oke, kan tadi kan kita bisa lihat dia ada admin.com. Karena kita udah delete duluan data di heap-nya, maka ini juga akan otomatis terdelete ya. Maka kita harusnya simpan di sini. Ya, maksudnya menjadi kosong gitu, karena memang nilainya udah nggak ada di memorinya, udah nggak ada gitu. Oke. Kemudian bagusnya adalah kita assign all line sama dengan null
pointer gitu. Oke, setelah ini gua bakal masukin ke ini kan di kayak semua struct di atas itu menggunakan stack menggunakan stack. Jadi ketika program selesai maka stack akan dihapus dengan otomatis. Sedangkan struct heap atau ptr struct itu harus dihapus manual. Oke. Sekarang kita akan menggunakan std array ya. Berarti kan gua tuh selalu tanya konsepnya dulu, apakah ada yang salah atau enggak atau gimana gitu. Akses pakai titik karena ini bukan pointer. Oke, berarti std array ya. Berarti ini kan kita akan masukin user, nilainya misalkan 5. Oke. Katakanlah ini student list kan. Oke, kenapa error? Std row is not allowed. Incomplete type is not allowed. Incomplete type user 1. Oh, user itu kan ada user ID, username, admin, student major. Oke, aku salah di sini. Kasih 4 aja. Kenapa ini error? Coba gua coba class array. Template is declared here. Class array. Oh iya, gue lupa. Belum include ya di sini ya. Array. Oke. Oke, sekarang nggak ada error ya. Kenapa? Karena gue lupa untuk include si package-nya. Oke. Ataupun class array-nya itu nggak ada. Not template is declared here. Cuti. Oke, so user, berarti di utility juga sebenarnya ada ini ya, apa? Ada class array. Oke, it's not problem ya. Berarti oke. Ketika gua pengen print std case misal ya 3 aja. Dua tes and tes sebentar dah. Oke, bisa juga langsung 3 dod. Oke, so setelah itu kita akan for auto file student. Oke, value student list std cout value
dot username stdndl. Oke, kita try, nggak ada error. Oke, sesuai ya, admin test. Karena ini kan pass by reference ya, jadi dia secara otomatis itu for range-nya masuk ke reference dari di student list. Oke, jadi dia carinya by reference. Tapi kalau gua masukin ini, what will happen? Apakah nilainya akan sama? Oke, nilainya sama, tapi dia di copy ya kan, dia di copy nilainya ke nilai value. Jadi secara nilainya itu di student list dia ada nilainya, di value juga nilainya. Sedangkan kalau tadi by reference dia langsung masuk ke memorinya, jadi dia nggak copy gitu, nggak copy nilainya kalau menggunakan by reference. Oke. Nah, setelah kita belajar array, kan array itu khusus di stack ya, jadi array itu khusus di stack. Oke, std array itu terjadinya di stack, bukan di heap. Oke. Oke, nah sekarang kita akan bermain di std vector. Bedanya kalau std vector itu dia automated di delete. Oke, di delete. Gua udah ngantuk sebenarnya, ya Allah. Oke, berarti kayak gue lupa include dulu di sini, include vektornya karena dia punya package tersendiri. Vektor. Oke, berarti bedanya kalau kita menggunakan manual kayak begini, kita harus delete sendiri ya si user one-nya ini. Sedangkan kalau vektor itu kita nggak usah delete walaupun dia berada di heap gitu ya. Hasilnya itu kan di heap. Tapi kita nggak usah delete manual. Karena di vektor itu auto delete jika program selesai gitu ya. Berarti std vector user student heap vector list. Oke. Setelah itu kita input aja langsung dot bisa in place back. Ya, kita masukin aja langsung, bisa langsung kayak begini. Satu admin oke. Maka aksesnya adalah std cout, wait a minute, why error. What will happen jika gue langsung masukin kayak begini? Oke, berarti lebih bagusnya ke begini ya, jangan kayak tadi, karena kayak tadi tuh malah bikin kayak notation apa ya, information bahwa gue harus delete gitu, gue harus rubah cara penulisan kode gue. Oke, gue buka jendela dulu karena gue sambil ngerokok. Oke, berarti std si out
student vector, list gue kasih 0 dan gue kasih misalkan user ID. Oke, gue lupa std line. Oke. Kita dapetin error di sini. Struct user, implicit candidate, implicit copy constructor, no variable requires no commit, but three were provided. Jadi dia butuh satu argumen sebenarnya, ya kan? Yang jadi masalah kan ini. Ketika flashback, kita kan langsung input datanya ya ke vector list, dan dia di vektor itu ada tipe data dengan struct user. Ketika kita input, dia mintanya satu argumen, tapi kita ngasih tiga. Kalau kita masukin kayak begini, what will happen gitu? User begini. Sebentar. Kalau gua nggak bisa, coba kita kasih dulu. Oke. SR. Oke, berarti yang diinputnya memang harus sudah bertipe data struct users ya teman-teman. Berarti dia langsung disimpan di in place. Oke. Berarti memang harus dibungkus dulu ke struct-nya, baru bisa disimpan di heap. Di sini object time-nya dia bakal lama karena di heap, sedangkan di stack ketika program seakan dibuatnya di function yang lain, maka ketika function itu selesai, nilai di stack ini akan terhapus. Sedangkan kalau di heap, ya kan di copy nih dari stack ke heap. Nah dari heap ini dia objeknya bakal lama, maksudnya nilainya tuh tetap bakal ada gitu ya. Kayak gua paham. Oke, ternyata ada ini apa? Ada alarm. Oke. Oke, sip, aman. Gua ada belajar std di vektor dan hal sebagainya. Oke, teman-teman, cukup agak lumayan ya pelajaran hari ini. Jujur gua aja kayak ledang-ledang pusing gitu ya, manusiawi gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman apa yang gue jelasin, dan ya silahkan bereksperimen dan mencoba untuk memahami. Thank you.